Ber oh udah, oke. Nah, sekarang itu kita mau, metode graffiti, oh ya jangan lupa direkam ya, biar, nggak balik nanya lagi pertanyaan sama, kecuali error ya nanya nanti untuk minggu depan juga. Sambil direkam ya. Nah, langkah pertama itu kita buat ini dulu, nih, 2 tabel ini dulu, tabel data sama tabel matriks. Nah, matriks biaya itu bisa juga matriks jarak, diganti jadi matriks jarak. Jadi bisa milih matriks biaya atau jarak. Nah, karena ini contohnya matriks biaya, nah karena kalian susah kan nyari misalnya biaya dari satu ke satu misalnya, dari kota satu ke kota satu, pasti nol kan. Nah, pasti ini juga nol. Nah, jadi gini, kan nggak mungkin kan ada ini biayanya dari kota satu ke kota satu, logikanya gitu sih. Nah, gimana caranya kita nyari? Saya saranin sih yang dapat graffiti itu pakai matriks jarak, jangan pakai matriks biaya. Gimana caranya? Caranya gampang, tinggal cari aja di Google Map. Siapa nih mau jadi contoh nih yang dapat graffiti kelompoknya? Kelompok siapa yang dapat graffiti? Saya Purnes, Kang. Kelompok coba Yusril. Iya. Kota apa aja misalnya? Banten kemana misalnya? Tangerang. Misalnya Tangerang dulu ya. Direction. Nah, ini kan dari Tangerang Selatan ya. Nah, kita lihat jaraknya aja berapa. Bentar, jaraknya mana ya? Nah, ini bisa 23. Nih, bisa 23, bisa 31 atau ya itu doang sih, dua ini doang. Gitu sih, Yusril, paham nggak? Jadi misalnya ini anggaplah Tangerang itu 101 kode zonanya. Terus Tangerang Selatan itu 102. Berarti dari 101 ke 102 itu 23,8. Nanti tinggal tulis aja ke sini 23 misalnya 1 ke 2. Ini tinggal tulis 23,8 tadi ya. Gitu. 23,8. Oh iya, komanya setiap komputer beda ya, bisa pakai titik atau pakai koma. Jadi dilihat dulu, setiap komputer atau laptop beda-beda. Nah, gitu seterusnya. Kalau untuk graffiti, jadi tinggal kalau kebalikannya juga tetap sama kan, otomatis kan. Kecuali jalan mereka itu sama satu arah. Tapi biasanya kalau jalan nasional atau jalan tol itu antar kota itu nggak mungkin satu arah, biasanya itu dua arah. Gitu. Oh ya, perhatiin juga kalau bisa yang bisa dilewatin mobil ya, bukan dilewatin sama kereta, yang dilewatin sama mobil. Karena kan ini kan satuannya mobil penumpang kan, bukan pakai kereta, mobil pakai barang gitu. Paham nggak yang dapat graffiti? Oke. Okay. Nah, misalkan kalian udah dapat semua ini datanya. Nah, selanjutnya kalian bikin ini sigma CID N
N itu banyak data, sigma CID itu jumlah dari ini semua. Jumlah dari matriks jaraknya. Terus CID Kang, screennya sama Kang, dengan, kenapa? screennya Kang. Apanya maksudnya? Kedengeran? Kenapa? Screen-nya Son. Oh, screen-nya. Sorry. Nah, udah kelihatan? Nah, sudah Kang. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, ini kan ada sigma CID. Sigma CID itu jumlah dari ini semua. Jumlah dari matriks jarak. Nah, maksudnya pakai matriks jarak ya, jangan pakai matriks biaya. Karena susah nyari biayanya. Pakai matriks jarak aja. Nah, N itu dari banyak data. Banyak data dijumlah dari sini. Kalau kalian capek ngitung, ada rumusnya kayak gini. Sama dengan count. Nah, kalau misalkan ini kan nggak mungkin sepele segini, cuma ada 4 daerah doang kan. Pasti banyak. Jadi kalau kalian capek ngitung, tinggal pakai rumus count aja. Nanti juga dikasih kok ini. Nah, selanjutnya CID sama dengan sigma CID per N. Nah, ini untuk nyari CID-nya. Tadi kan baru nyari sigma. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Cari rata-ratanya tinggal dibagi aja. Sigma CID dibagi N. Dapat angka 26. Terus nyari beta. Nah, beta itu kan ada 2,5 kan. Nah, itu angkanya, angka di beta, enggak bisa ya. Anggaplah angka di B ya. Angka di B itu bisa 2,1, dari 2,0 sampai 3. Jadi kalian bebas pilih. Tapi kalau di contohnya 2,5, kalian bisa 2,1 atau 2,2, 2,9 juga bisa gitu. Jadi bebas pilih mau angkanya 2, berapa aja. Tergantung ke pilihan kalian. Tanpa alasan pun juga bisa kok. Jadi misalnya kalian nggak perlu punya alasan kuat supaya bisa nentuin angka ini. Jadi bebas pilih. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah selesai bikin matriks jarak nih, udah selesai semua angkanya. Nah, sekarang kita bikin tabel data. Nah, 1, 2, 3, 4 ini kan dapat dari banyaknya kota atau kabupaten kalian. Dari observasi kalian. Nah, ini dapat dari OI dan DD ini dapat dari bangkitan tarikan. Dari prediksi bangkitan tarikan. Dari sini. Nih. Didapat dari sini datanya. Nah, kalian itu bebas mau kan data kalian itu kan terakhirnya tahun 2019 kan, yang kemarin saya seragamin itu. Saya minta seragamin kan. Di tahun 2019. Berarti kalian ngambil datanya ini dapat dari 2019 ini. Tinggal di copy aja. Ini di copy, tinggal dipindahin. Tinggal dipindahin ke sini. OI itu, tahu kan origin itu apa? Bahasa Indonesianya? Origin dan destination. Nah, tinggal di copy aja ini. Nilai ininya. OI dan OI DD-nya. Gitu. Nah, ini kenapa dikosongin? Sebenarnya nanti di sini terakhir. Isinya di terakhir sama kalian nanti. Makanya dikosongin dulu. Gitu. Nah, sampai sini paham nggak yang dapat gravity? Paham Bang. Paham ya? Oke. Nah, di dalam metode gravity ini ada 3 cara. Tanpa batasan, 1 batasan, dan 2 batasan. Nah, yang kita mau, yang bakal kalian pakai dan harus kalian pakai itu di mode 1 batasan. Kenapa enggak tanpa batasan dan 2 batasan? Kalau tanpa batasan terlalu gampang, 2 batasan terlalu susah. Terlalu banyak data yang dikerjain. Jadi
ambil tengahnya di satu batasan aja. Nah, kalian itu harus pilih batasannya itu mau batasan bangkitan atau batasan tarikan. Nah, kalau milih ini harus punya alasan yang kuat. Mengapa memilih batasan tersebut? Nah, kalian itu harus punya alasan yang kuat. Kenapa milih alasan? Misalnya kalian mau bangkitannya jadi batasan atau tarikannya jadi batasan. Kalian itu harus punya alasan kuat. Milih salah satunya. Misalnya alasan kuat saya memilih bangkitan karena model satu batasan menggunakan bangkitan itu lebih gampang dicari dan datanya itu pasti lebih akurat dibanding sama tarikan. Jadi kalian punya argumen sendiri gitu. Pada saat kalian nyusun bab 4 ya. Misalnya kan kalian pengolahan data kan di bab 4 itu kan. Nah, kalian harus punya alasan yang kuat. Kenapa bangkitan itu menjadi pilihan kalian, menjadi batasan kalian, dan atau mengapa tarikan menjadi batasan kalian. Jadi kalian harus memilih dan punya alasan yang kuat. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, pertama kalian nanti bikin kayak gini dulu nih. Ini. Misalnya aku milih salah satu lah, ngambil yang bangkitan dulu sebagai contoh. Kalian juga boleh milih tarikan, sama aja. Nah, kalian bikin kayak gini dulu. Nanti juga dikasih kok datanya. Nanti kalian tinggal susun aja rumusnya. Nah, kita nyari nyusun A1 sampai 4. A4 itu tergantung dari banyak kota kalian. Misalnya zona kalian itu sampai 12, berarti 12 lah. A12 gitu. Rumusnya itu kayak gini. 1 per buka kurung. Nah, ini kalian tinggal ini kan kolom 1, misalnya kan DD itu kan bangkitan kan, destination. Berarti kita ngambil yang bawah bukan yang OI. Nah, ini kita tinggal klik, terus dikali eksponensial. Ini kan karena dikunci kan. Ngerti lah kenapa dikunci kan? Karena supaya nggak pindah-pindah ke bawah atau ke samping. Gitu. Nah, terusnya, habis itu, sama juga dikali eksponensial, terus S1-nya itu maksudnya jadi tinggal dipindahin aja ke sini. Nih, dikali ini, terus dikali ini, atau enggak kita coba dulu aja ya. Coba dulu aja ya. Oke. Ini dikunci. Tadi ingat gak? Dikali eksponensial dari tadi pakai kurung ya? Sorry. Dikali eksponensial tadi dari ini. Dari K. Nah, ini juga dikunci. Terus ini dikali tadi aduh aku lupa lagi. Sorry. Bentar. Oke. Kita ulang ya. 1 per sama dengan 1 per buka kurung. Ini dikunci. Terus dikali eksponensial. Buka kurung. Buka kurung. Ini dikunci, dikali
Nah, tadi kan ini kan data pertama. Nah, matriks jarak viewers pertama dikali ini tutup kurung. Ngerti gak kenapa tutup kurungnya 2? Supaya mengakhiri ini dulu ya. Terus ditambah. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Ini dikunci. Terus dikali eksponensial. Terus buka kurung. Ini lagi. Terus dikali 2-nya ini. Tutup kurung 2 kali. Terus ditambah buka kurung ini dikunci dikali eksponensial buka kurung ini salah ini itu kunci terus dikali ini tutup kurung 2 kali terus ditambah ini lupa tutup buka kurung kunci dikali eksponensial buka kurung ini dikunci dikali ini tutup kurung. Nah, gini rumusnya. Tergantung dari banyaknya banyak zona kalian. Setelah itu di enter. Sampai sini paham nggak? Halo? Paham, Kang. Halo? Paham ya? Oke. Oke. Nah, misalnya kalian udah dapat semua 4-4-nya ini kan. Nah, setelah itu baru kalian bikin sama kayak yang di atas. Yang di atas ini. Tinggal copy aja. Kecuali ini kan masih kosong kan awalnya. Nah, makanya saya minta tadi kosong. Nanti di situ terakhir juga. Nah, caranya itu ini rumusnya. A1-nya ini dikali F3-nya itu adalah OI kan. Terus dikali ini dikunci. Kenapa ini dikunci? Karena kan kalau nanti kan ini biar bisa ditarik ke bawah kan. Biar gampang gitu penghitungannya. Nggak mungkin kalian sampai misalnya 20 kabupaten kota kalian scroll satu-satu. Jadi tinggal tarik aja langsung jadi. Nah, terus dikali eksponensial. Nah, ini minus dikali ininya matriks jaraknya 1 karena ini masih 1 kan. Nggak usah dikunci, terus dikali betanya dikunci supaya nggak kemana-mana, biar nggak turun ke bawah, biar nggak 0 hasilnya. Nah, setelah itu di enter aja. Nah, misalnya setelah ini tinggal ditarik aja ke bawah sama. Nah, jadi kalian itu ngerjainnya banyaknya itu cuma ke samping doang. Kalau ke bawah kalian tinggal turunin aja ke bawah. Nah, yang ini biasanya harusnya sama sih. Nih, OI sama DD-nya itu biasanya harusnya sama. Totalnya biasanya cuma sampai 1000 doang. Karena kan yang kalian cari itu kan datanya itu kan dari data bangkitan tarikannya doang kan, dari prediksi bangkitan tarikan. Nah, batasannya itu untuk menentukan tahun selanjutnya. Ini kan misalnya ini untuk tahun, misalnya kalian ingat nggak berapa tahun sekali harus dicari? Nggak ingat ya? Misalnya tahun terakhir kalian kan 2019, 5 tahun ke depan berarti tahun berapa? 2024 2024 ya? 2024.
Nah, gitu. Jadi kalian 2 kali. Jadi kalian bikin ini 2 kali. Misalnya ini hitungan untuk tahun. Misalnya ini tahun 2024. Nanti kan bikin juga sebelahnya tahun 2029 kan? Gitu. Jadi bikin 2 kali. Terus datanya terus kan pasti kan punya pertanyaan kan, OIDD-nya dapat dari mana? Nah, OIDD-nya tetap sama otomatis kan? Karena kan kalian kan itu dapatnya dari bangkitan tarikan kan? Dari prediksi bangkitan tarikan. Nah, ini tahun 2024 ini kalian ambil nanti untuk prediksi ke tahun 2029. Nah, gitu. Oke? Sampai sini paham nggak? Halo? Yang dapat graffiti paham nggak? Sampai sini. Oke, takutnya terputus. Jadi saya sering tanya-tanyain. Nah, kalau sampai sini udah beres. Ini karena mau terputus, saya putusin dulu bentar ya. Nanti sambung lagi ya. Bentar ya, saya putusin dulu ya. Oke.